Shalom adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan Kak Yulia, Kak Hani, dan Kak Michelle. dan kita akan siap sama-sama untuk memuji Tuhan. Nah, apa kabarnya nih adik-adik semua di rumah? Pastinya selalu sehat dan lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Iya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan meminta Kak Hani untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap segala berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Musik puji Tuhan. Ya, semangat ya adik-adik di rumah. Kita katakan sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita juga loh. Mari kita nyanyikan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada apa adik? Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Ya, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Nah, oleh sebab itu adik-adik di rumah jangan sedih-sedih lagi, karena di dalam Tuhan itu selalu ada sukacita dan kita semua bersaudara. Yeay! Sebab kasih Tuhan selalu mengalir untuk kita semua. Nah, yuk kita lanjut puji Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu suka, mengalir di waktu duka. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu sedih. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selalu mengalir di hati kita sehingga selalu memberikan damai sejahtera. Amin. Amin. Yeay. Dan setinggi-tingginya langit, kasih Tuhan melebihi semuanya itu. Bangga nggak Kak Hani? Bangga dong, punya Tuhan yang luar biasa. Wow. Saat Kepada kita, Tuhan. saat kita menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Yeay. Siapin gayanya ya, ikut kakak-kakak di sini. Ayo Kak Michelle. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih, ngomong-ngomong, lebih indah lagi dari pelangi. Nah, kita jadi adik di rumah sebutin yuk apa aja nih nama-nama dari pelangi. Iya, ada warna Nama-warna apa aja? Iya, ada warna apa aja? Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. atau yang disebut dengan Magiku Hibiniu. Wow, luar biasa ya. Kasih Tuhan tuh udah lebih dari langit, lebih indah dari pelangi, bahkan lebih dalam lagi dari lautan. Ada yang pernah sampai ke dalam lautan nggak? Oh, Kak Hani sih gak pernah ya. Ya Nggak Kak Lila pernah? Nggak pernah ya. Mesti tenggelam dulu baru Iya. pernah ngalamin. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat, kasihnya melebihi tingginya langit dan juga dalamnya lautan. Oleh sebab itu, kita harus lebih lagi juga mengasihi Tuhan kita. Yeay! Sekarang kita waktunya Untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam segala kesesakan kami dan segala keadaan kami, Engkau adalah Bapa yang dapat kami andalkan. Dan setiap harapan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia Tuhan, sebab harapan kami di dalam Tuhan adalah harapan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga setiap kehidupan kami Kau rancangkan luar biasa ya Bapa. Kini kami datang Tuhan, membawa segala keberadaan kami. Mari adik-adik datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Sebab Ia Allah yang mengasihi kita bukan dengan syarat, tapi Ia Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Apapun keadaanmu hari ini, datang pada Tuhan, dan Ia sanggup untuk menyatakan kasih-Nya lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dengan tenang kita katakan bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
kami haus akan Engkau lebih lagi. Sebab di manakah kami dapatkan pertolongan dan di manakah kami dapatkan damai yang sejati. Sesungguhnya Tuhan, semua itu hanya dapat kami temukan di dalam-Mu, Yesus Tuhan, Allah dan Juru Selamat bagi kami. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan mengikuti Kau, dan terus Bapa menantikan hadir-Mu Bapa di dalam kehidupan setiap adik-adik juga di rumah. Terus jamah Tuhan setiap kehidupan kami, dan juga memakai setiap kehidupan adik-adik di rumah Tuhan, sehingga hadiran mereka boleh jadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Mari adik-adik, kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Kami mau belajar dan kami mau diajar. Biarlah Tuhan, setiap firman yang boleh kami terima saat ini boleh memimpin kami, boleh mengubahkan kami, boleh mendewasakan kami, dan boleh juga semakin mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki adik-adik dan terang bagi setiap jalan mereka, dan hidup mereka yang semakin juga boleh mengasihi orang tua mereka, mengasihi si adik dan kakak mereka, dan juga sesama mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kegiatan sekolah adik-adik semua dimanapun berada. Kasih setia Tuhan menyertai mereka. Kesehatan daripada Tuhan juga selalu menyertai adik-adik di rumah. Dan bila firman ini boleh terus kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bukan hanya jadi pendengar, kami juga jadi pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kau pakai lidah dan bibirnya, sehingga boleh menyampaikan hikmat dan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Dan juga kakak, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, kakak percaya semua pasti luar biasa. Kita sehat, kita diberkati, dan kita bersuka cita. Nah adik-adik, hari ini kakak Kak Novini dan juga Kak Karen Hosana, kita mau sama-sama ingat kembali cerita kita di bulan November ini. Apa ya ceritanya? Tentang Bahtera Penyelamat. Bahtera Penyelamat. Kisah itu diambil di Kejadian pasal 6 sampai pasal 9, yaitu kisah Nabi Nuh. Nah adik-adik, Nabi Nuh itu seseorang yang sangat dikasihi Tuhan, disayang Tuhan ya. Nah terus kemudian apa yang terjadi Kak? Nabi Nuh itu disuruh buat bahtera. Bahteranya apakah kecil-kecil saja atau biasa-biasa saja? Sangat besar. Sangat besar, disuruh buat bahtera yang sangat besar. Untuk apa? Untuk supaya Nuh dan keluarganya bisa masuk ke bahtera itu, dan juga apalagi Kak? Dan semua binatang di bumi. Wah, bisa masuk juga ke dalam. Kenapa? Karena Tuhan akan mendatangkan Air bah. takut banget. Tuhan akan mendatangkan air bah dan akan menghapus semua manusia di bumi yang dikatakan punya kejahatan. Jadi Tuhan tuh sedih banget dan dia mau menghapus semuanya. Tapi Nuh dan keluarganya itu yang dikasihi, makanya mereka mau diselamatkan. Dan dengan ketaatannya Nuh, akhirnya Nuh membuat bahtera. Nah dari bahtera itulah mereka semuanya melewati perjalanan yang panjang. Akhirnya mereka selamat. Senang gak ya kira-kira ya selamat? Senang dong. Pasti senang dong. Ya. Berapa lama ya mereka ada di bahtera Kak? Kira-kira 1 tahun Kak mereka di Bahtera. Wow, lama sekali. Kalau kita pergi jalan-jalan pakai kapal kan paling cuma ya kalau kapal pesiar berapa hari, berapa minggu ya. Ini hampir 1 tahun. Terus mereka keluar nggak dari kapal itu setelah itu Kak?
ketika bumi udah kering, Nuh mengajak keluarganya serta binatang-binatangnya untuk keluar dari Bahtera. Wah, senang ketika sudah kering mereka keluar. Terus setelah mereka keluar, mereka ngapain Kak? Habis itu, Nuh dan keluarganya menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan sebuah korban bakaran di hadapan Tuhan. Oh, bener juga sih ya Kak. Karena Nuh sudah selamat, makanya dia membuat ucapan syukur nih, mempersembahkan korban buat Tuhan ya. Kalau kita juga harus gitu adik-adik. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat penyembahan kita, doa kita, ya kan? Waktu dapat baju baru, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Waktu makan, makanya ya kenapa mama, papa, dan guru-guru juga selalu mengajarkan kita sebelum makan itu harus Berdoa. karena itulah bentuk ucapan syukur kita. Kita bisa bangun tidur, masih bisa bernafas. Nah, kita juga harus berdoa, bersyukur, benar. Apa dalam segala hal kita harus selalu bersyukur. Sama seperti yang Nuh lakukan, dia bersyukur kepada Tuhan. Terus, ketika korban bakaran diberikan, Tuhan mencium harum persembahan itu. Apakah yang dikatakan Tuhan? Nah, adik-adik, ayo kita lihat di Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah adik-adik, selanjutnya di Kejadian pasal 9, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Perjanjiannya adalah Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah ke muka bumi lagi. Sebagai tandanya Tuhan memberikan busur di awan. Busur, seperti yang buat manah itu kakak? Bukan, tapi busur di awan itu artinya pelangi adik-adik. Oh, pelangi yang warnanya Mejiku Hibiniyu. Iya. Jadi ternyata kalau misalnya kita lihat pelangi, boleh dong. Selain itu indah untuk dilihat, kita juga boleh mengingat bahwa Tuhan mengasihi umat manusia dan dia berjanji tidak akan lagi mendatangkan air bah buat manusia. Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Yeay. Nah, kalau itu janji Tuhan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah. Luar biasa Tuhan kita adik-adik. Tentunya Tuhan Yesus itu memberikan banyak janji untuk kita, anak-anak yang dikasihinya. Janji-janjinya kita bisa baca di dalam Alkitab. Banyak banget loh adik-adik. Apa aja janji-janjinya? Nih ada contoh-contohnya nih. Apa aja ya Kak? Yang pertama, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Jadi kita gak sendiri nih adik-adik. Ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Benar banget. Yang kedua, ada penyertaan. Artinya kemanapun kita pergi, Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Yang ketiga, ada kekuatan. Jadi dalam mengalami masalah ataupun tugas-tugas, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita dimampukan untuk menyelesaikannya. Senang banget nih. Ada lagi nggak Kak? Ada lagi nggak? Ada lagi, yaitu damai sejahtera. Tuhan juga memberikan ketenangan dalam kita. Yang Penting ya Kak ya. kelima, yang paling penting nih, sukacita. Oh. Jadi kita bisa selalu happy. Ya biarpun sedih, tetap Tuhan memberikan kita kekuatan tadi untuk kita bersuka cita ya nggak Kak? Iya. Oh, tapi kalau mau bilang yang paling, mau bilang paling kayaknya banyak deh. Semuanya paling deh ya Kak ya. Terus ada lagi nih, ada janji-janjinya lagi. Misalnya contoh janji pengampunan Kak. Nah, kita ini adalah manusia yang berdosa. Kadang-kadang kita juga bisa buat salah kan. Misalnya kita bikin papa mama sedih atau mungkin kita mengeluarkan kata-kata kotor. Kita tidak baik. Tapi kalau kita meminta pengampunan, jelas tentu Tuhan mengampuni kita. Nah itu dia janji Tuhan juga memberikan kita pengampunan, terus memberikan kita hikmat. Nah hikmat itu juga penting. Mau bilang paling ya kan banyak yang penting kan Kak. Nah hikmat itu penting waktu kita belajar. Kadang-kadang udah kayak apa sih mentok ya Kak ya. Oh ini bagaimana ini? Ada aja hikmat Tuhan.
doa kita itu ada jawabannya. Jadi ada jawaban doa. Adik-adik jangan khawatir, kalau berdoa tuh pasti ada jawabannya. Cuman jawabannya nanti akan kita bahas juga ya. Nah, kemudian Tuhan juga menjanjikan kecukupan. Artinya kita tidak kekurangan. Dan segala sesuatu Tuhan pasti cukupkan. Itu adalah salah satu janjinya yang Tuhan berikan buat kita. Kira-kira masih ada lagi nggak janji lainnya ya? Nah, selanjutnya ada janji tuntunan dari Tuhan. Tuntunan. Artinya, kadang kan kita nih nggak tahu nih mau ngapain, mau ambil pilihan yang mana, tapi ada tuntunan dari Tuhan. Jadi kita bisa berjalan dan mengambil pilihan yang benar. Wah, itu seru banget ya. Kita perlu Tuhan selalu. Ada lagi kak? Ada. Selanjutnya ada janji kemenangan dari Tuhan. Yes. Nah, selanjutnya ada juga janji rancangan indah. Jadi kita nggak perlu khawatir nih adik-adik akan masa depan kita, akan hari esok, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengaruniakan rancangan yang indah. Wah, senang banget ya. Terus Kak Novi juga ingat lagi nih, ada lagi janji Tuhan yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Jadi kita percaya kalau misal kita kekurangan kasih sayang, ingat Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Oleh karena kasihnya itu juga Tuhan memberikan kita janji bahwa kita akan hidup kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan Dia juga berjanji memberikan warisannya. Apakah warisannya bentuk harta? Bukan ya. Warisannya tentunya bentuknya keselamatan. Kita tinggal di dalam kerajaan Allah karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena kakak-kakak dan juga adik-adik di rumah, kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan. Nah, itu contoh-contoh janji-janji Tuhan buat setiap kita adik-adik. Kalau adik-adik mau tahu janjinya yang lain lagi nih, harusnya kita baca di Alkitab setiap hari. Nanti kita akan temukan, oh ternyata Tuhan tuh begini sama saya ya. Oh, jadi Tuhan itu berjanji kepada saya ya bahwa Dia akan menjaga, Dia akan melindungi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita adik-adik yang bisa kita ketemukan di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, ada tanggal expired-nya nggak ya? Coba lihat di Alkitabnya. Mungkin kayak makanan kan biasa ya, expired tanggalnya itu tahun 2021 gitu, expired tahun 2023. Lama banget, kadang makanan kelamaan juga nggak baik kan. Tapi kalau firman Tuhan tidak ada kadaluarsanya, artinya berlaku sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kadang-kadang itu mungkin kita nggak tahu nih ketika kita lagi ada masalah, kita nggak tahu, duh janji Tuhan tuh yang mana sih? Duh aku harus bagaimana ini? Terus ketika kita berdoa juga, gimana caranya aku berdoa? Aku mau nanya sama Tuhan. Aduh pokoknya aku galau, aku pusing, aku bingung. Kayak kita nih kalau udah ada masalah lupa sama janji Tuhan, dan akhirnya kita lupa juga bagaimana harus berdoa kepada Tuhan. Tapi ingat juga bahwa Tuhan berjanji memberikan penolongnya untuk kita. Penolong seperti apa? Adik-adik, ayo kita baca di Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya tinggal bersama dengan kita, asal kita semuanya percaya. Jadi Roh Kudus itu yang akan menuntun kita adik-adik untuk berdoa, bagaimana harus berdoa dan bagaimana doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ingat ya adik-adik, kalau kita berdoa, kita nggak boleh nih mentingin diri kita sendiri. Kayak, yang penting aku senang, yang lain belakangan aja. Wah iya, kitanya suka, yang lain kan suka gitu ya. Contohnya apa nih? Oh, sekarang ini kan lagi ngetrend tuh filter gitu, nah apa? PS5, ayo siapa yang juga ikutan? Aku dapat PS5 gitu, itu cuma filter doang katanya kan. Terus habis itu mungkin ada yang merasa gini, saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus punya. Lalu minta sama mama papa bilang, nggak usah, nanti aja, kamu belajar dulu, nggak penting gitu kan, game gitu kan. Tapi aku pengen punya aku pengen punya pak. Oh kata kakak, kita harus berdoa biar doa kita tuh dijawab Tuhan. Terus berdoa deh,
Tuhan Yesus, aku minta PS5. Apapun yang terjadi, pokoknya aku mau PS5. Pokoknya itu namanya sih, apa namanya? Maksa. Maksa ya, itu namanya memaksa. Jadi berdoa gitu kan. Terus dapat gak dapat, ya kan gak tahu. Apalagi barangnya katanya belum ada di ini ya, belum masuk ya. Nah terus habis itu ketika ini apakah kita nggak mikir apakah papa mama ini mampu nggak? Mungkin mampu, tapi penting nggak? Siapa tahu ada yang lebih penting untuk bayar kebutuhannya kita dan lain sebagainya. Nah, itu namanya tuh egois. Pokoknya aku suka, nggak peduli yang lainnya belakangan gitu. Nah kalau kita berdoa nggak boleh kayak gitu, ya kan Kak? Ingat ya adik-adik, Tuhan memang selalu mendengar doa kita. Tapi jawaban doa dari Tuhan adalah seturut kehendak Tuhan. Bener banget adik-adik. Salah nggak kita berdoa? Kalau kita minta maksudnya, nggak salah kan? Minta boleh, tapi tidak boleh memaksa. Apapun itu. Saya nggak mau tahu Tuhan, pokoknya semester ini saya harus dapat nilai di atas 100. Misalnya, saya nggak mau tahu Tuhan, pokoknya saya harus, kalau saya dapat nilainya itu bagus, saya harus dapat handphone baru dari papa mama. Oh, pokoknya macam-macam ya. Saya nggak mau Tuhan, nggak mau tahu Tuhan. Pokoknya minggu ini aku mau pergi jalan-jalan. Padahal katanya harus di rumah saja, misalnya. Nah, jadi ada banyak hal yang kayaknya tuh pokoknya aku suka. Dan tidak adik-adik, apapun doa kita, percayalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan jawaban yang terbaik. Mungkin adik-adik juga bukan doa memaksa meminta sesuatu, tapi berdoa juga mungkin lagi sedih gitu. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa keluargaku begini? Kenapa temanku begini, begitu? Kita mengharapkan jawaban yang ya pokoknya yang baik menurut kita. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain. Tapi ingat seperti yang Kak Karen tadi bilang, bahwa Tuhan juga memberikan rancangan indah. Nah, itu adik-adik, kalau kita berdoa, tenang, ada Roh Kudus yang menuntun kita bagaimana cara berdoa supaya doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan jawaban doanya juga sesuai kehendak Tuhan. Nah adik-adik, seperti super kebenaran kita hari ini, yaitu Tuhan selalu menggenapi janjinya. Yuk adik-adik kita ulangi satu kali lagi. Super kebenaran kita hari ini, Tuhan selalu menggenapi janjinya. Yeay! Kita anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Jadi setiap janji yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan itu akan digenapi Tuhan asal kita percaya. Nah adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik semua yang di rumah sama-sama bangkit berdiri. Oke, kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, kita percaya Roh Kudus yang menuntun kita, karena Roh Kudus sudah memberikan janjinya buat setiap kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan janjinya untuk kami. Janji penyertaan, perlindungan, Tuhan yang berjanji memberkati kami, Tuhan yang berjanji memberikan keselamatan buat kami. Oleh sebab itu, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, karena kami punya Tuhan yang sungguh hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami tidak mampu berdoa, ada Roh Kudus yang menuntun kami untuk berdoa. Dan biarlah kami boleh terus berserah kepada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi doa kami, jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, berkati dalam setiap kegiatan mereka, setiap aktivitas mereka, dan juga setiap studi cita-cita masa depan mereka, dan juga keluarga mereka. Kami percaya perlindungan, penyertaan-Mu sempurna dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita bacakan super ayat kita hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, jadi kita bentuk busur ya Kak ya. Iya. Busur kayak pelangi gini adik-adik. Ayo, busur yang ditaruh di awan. Nah, itu yang menjadi tanda perjanjian antara aku ini Tuhan ya, Iya. aku dan bumi. Bumi ini artinya kita semuanya. Oke, ayo kita
semangat ya. 1, 2, 3. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Wah, luar biasa. Dihafal terus ya adik-adik. Dan ingat, ada busur di awan, yaitu pelangi. Adik-adik, hari ini kakak-kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat prakarya. Prakarya hari ini bentuknya adalah pelangi. Ya, kita akan membuat pelangi. Nah, pertama-tama adik-adik siapkan dulu bahan-bahannya ya. Nih, ini adalah kertas tebal atau kertas buffalo, kertas sejenis itu ya yang tebal, sebagai covernya nanti. Oke? Kemudian siapkan juga kertas putih. Ini untuk kita warnai nantinya. Kemudian apa lagi, Kak? Nah, selanjutnya adik-adik perlu pewarna. Adik-adik boleh pakai krayon kayak kakak-kakak dan pensil warna. Boleh, yang Spidol mana juga aja boleh ya? Boleh. Oke. Selanjutnya ada gunting. Of course. Dan jangan lupa juga lem. Kalau lemnya itu tuh mungkin boleh pakai isolasi double tip, atau adik-adik mau pakai glue stick, atau mungkin ya pokoknya glue-glue lainnya deh, boleh aja. Nah, kalau sudah siap adik-adik, yang pertama-tama adik-adik harus lakukan adalah ambil kertas putih ini, kita lipat terlebih dahulu seperti ini. Nah, lipatnya itu zigzag ya adik-adik. Lipat dulu, Ya, kan? belakang. Mungkin bisa dibantu sama mama ya, Ya, atau sama kakaknya di rumah. Bentuknya itu nantinya akan jadi seperti kipas, pasti tahu. Nah, lipat gitu, jadi kan contoh bisa ini kan masih clear nih, jadi apa-apain. Lipat dulu sebelah sini, nanti dibalik, dilipat lagi yang bagian sini sama gitu, dan seterusnya. Nantinya jadinya akan seperti ini ya Kak ya. jadinya seperti ini adik-adik. Bisa adik-adik? Pasti jawabnya gampang Kak. Gitu. Oke deh. Kalau belum bisa, ingat minta bantuan mama, papa, ataupun kakak di rumah. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan berikutnya, yaitu buka kertasnya, kemudian bagi menjadi 2 bagian, oke? Dilipat ya, bukan dipotong ya, dilipat saja. Nah, nanti akan jadi seperti ini untuk kita warnai, seperti ini. Nah, yang seperti ini adik-adik. Jadi yang tadi dilipat sama Kak Heren kan seperti ini. Berarti ini adalah bagian atas. Oke? Atas ini tuh kita warnai dengan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mejiku hibi niu. Kalau sudah jadi, baliknya lagi sama mejiku hibi niu. Kalau sudah jadi, dia akan seperti ini. Jadi merahnya pasti di ujung ya. Kalau sudah jadi, kembalilah melipat, maksudnya mengikuti lipatan kipas tadi. Sudah jadi, ya kan? Kalau sudah jadi, adik-adik pilih yang mana nih yang mau bagian sisi atas, yang ini atau yang sebelah sini, terserah. Nah, kakak pilih yang sebelah sini sebagai atasnya ya. Dan boleh kasih lem apa saja. Kalau kakak pakai double tip, gitu. Nah, kemudian dilem bagian atasnya digabungkan. Nah, jadi deh bentuk kipasnya kan adik-adik? Nah, oke, sudah jadi bentuk kipasnya. Tada! Nah, selanjutnya kita ambil kertas yang tebal ini Kak, tolong Kak. Oke. Nah, kertas tebal ini Kita dilipat. lipat jadi 2 nih. Jadi kayak ini cover buku ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini, kipas ini, bentuk yang rainbow ini, kita bisa tempelkan di bagian ini mengikuti garis tengahnya adik-adik. Seperti ini yang akan Kak Novi lem, dia nanti lemnya seperti ini. Kalau didatarkan, jadinya seperti ini. Oke adik-adik, kalau begitu kakak-kakak mau pamit dulu ya. Iya nih, kita ketemu lagi ya minggu depan.